kita peringkat 85, di 2024 kita ada di peringkat 80. Ya Alhamdulillah juga indeks inovasi kita ada perbaikan. Yang tadinya di 2020 kita ada di urutan 85, sekarang kita ada di urutan 57. Membaik, Alhamdulillah juga ya. Terkait indeks daya saing Indonesia, di 2020 kita ada di urutan 44, di 2024 kita ada di urutan ke-27 ya. Alhamdulillah. Namun kita pun juga harus mawas diri, karena tadi yang lebih baik ini ternyata kontradiktif dengan indeks yang lainnya yang harusnya itu mendasar sekali. Pertama, dengan Human Development Index, dengan indeks pembangunan manusia. Kita di tahun 2020 itu ada di urutan ke-107, di tahun 2024 ada di urutan 115, berarti makin jelek. Kemudian terkait indeks persepsi korupsi, di tahun 2020 kita ada di urutan ke-96, di tahun ini di 2024 kita ada di urutan 115. Nah, ini sesuatu yang sangat buat kita harus sedih, karena Human Development Index dan indeks persepsi korupsi yang makin jelek menunjukkan bahwa kemandirian bangsa kita itu masih bermasalah. Untuk itu, Paguyuban Asep Dunia mau ke Indonesianya, mau mencoba berkontribusi dalam hal Human Development Index dan indeks persepsi korupsi yang isi usulannya itu disampaikan dalam deklarasi Ciparai. Mungkin ada beberapa hal yang memasukkan kemarin terlewat terkait lingkungan dari Akan, silakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ini deklarasi ini bukan kerjaan yang singkat ini, tapi sebelumnya juga kita sudah melakukan diskusi dengan para ahli. Menambahi dari indeks persepsi pembangunan yang menjadi soal atau isu saat ini adalah Gini rasio atau perbandingan pemerataan gap antara si kaya dan si miskin. Itu yang menjadi ganjalan bagi Indonesia dan juga bagi Jawa Barat, karena kekayaan Indonesia itu dimiliki mungkin kurang dari 10% untuk lebih dari 50% kekayaan Indonesia ini. Ini yang akan kita himbau kepada pemerintah untuk melakukan bagaimana Gini rasio ini, perbandingan antara si kaya dan si miskin itu makin kecil. Dan utama bagi Jawa Barat itu kalau nggak salah nomor 3 dari bawah Gini rasionya itu. Jakarta lebih tinggi lagi Gini rasionya itu, dan Papua itu kecil, mungkin karena rata-rata belum maju jadinya kecil. Tapi yang ideal itu maju, tapi maju sama-sama. Nah, ini juga Gini rasio yang perlu kita tingkatkan, dan Gini rasio itu berhubungan langsung tadi dengan indeks pembangunan manusia. Kalau indeks pembangunan manusia itu meningkat, Gini rasionya nanti akan menurun juga. Artinya kaya dan miskin jurangnya makin kecil. Ini juga menjadi concern daripada PAD, karena ini adalah yang sekarang terjadi adalah kesenjangan. Jangan hanya kemerdekaan atau kekayaan Indonesia ini dimiliki oleh segelintir atau sekelompok kecil, sedangkan kita sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 semuanya yang menguasai hajat hidup manusia harus digunakan sepanjang untuk kepentingan negara, kepentingan masyarakat. Demikian tambahannya. Maka kami bacakan rekomendasi merupakan Ker Indonesia kontribusi Paguyuban Asep Dunia. Mendukung dan berperan aktif dalam makanan gratis bergizi yang dilakukan untuk pemerintahan Indonesia
di tahun sekarang ini. Jadi MGB, makanan gratis bergizi, untuk mengurangi stunting dan meningkatkan intelektualitas anak-anak Indonesia. Yang kedua, penguatan basic science, matematika, fisika, dan seterusnya, ya dari sejak SD, SMP, homeschooling, dan pola pendidikan lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan isu global dan lokal, menyatukan untuk bisa mewujudkan berbagai produk dan jasa kualitas dunia. Ya. Yang keempat, mendorong untuk adanya perubahan dari konsep buruh itu bekerja untuk disuruh-suruh, datang jam 8 harus datang jam 8, menjadi konsep bursa, bekerja untuk punya saham. Artinya kita ingin mendorong koperasi, jadi lebih banyak orang didorong untuk punya saham, ya. Dan itu dengan koperasi, hal tersebut mudah-mudahan bisa mengurangi kesenjangan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Asep Sulaiman. Terkait dengan indeks persepsi korupsi, ya, maka PAD berkontribusi siap untuk memetakan, mendampingi secara langsung dan tidak langsung implementasi pemastian terintegrasi governance, risk dan compliance serta budaya integritas, baik di pusat, di daerah maupun di tingkat paling kecil yaitu keluarga, ya. Terukur semua bisa. Yang kedua, berperan aktif mendorong yang namanya PISIUM. Jadi bukan cuma sibuk museum saja diperbanyak, tapi ada PISIUM, sesuatu yang di masa depan ditampilkan sekarang dalam rangka untuk memastikan terciptanya budaya unggul, dan ini akan selaras dengan konsep pemajuan kebudayaan. Jadi pemajuan kebudayaannya harus diwarnai dengan konsep budaya unggul, karena kita saksikan bahwa negara-negara yang maju mereka punya budaya unggul, mereka bisa mempertahankan, bisa mengembangkan, bisa membuat museum budaya masa lalu lebih canggih, lebih luar biasa. Tapi kalau negara-negara yang tidak punya budaya unggul, yang ada adalah budayanya hilang, budayanya malah ada yang tidak bisa ditampilkan di museum-museum secara layak. Yang ketiga, mengingatkan dan memfasilitasi para stakeholder manajemen resiko, termasuk pemerintah daerah dan berbagai organisasi, kementerian dan sebagainya, untuk menindaklanjuti dan membuat peraturan serta program terkait manajemen resiko pembangunan nasional yang ditandatangani oleh Presiden dalam Perpres nomor 3 tahun